Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rizky Fiona Sasmita, NIM 19631094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu fungsi dalam matematika, ekonomi, dan fungsi linier. Yang pertama yaitu pengertian fungsi dan matematika ekonomi. Matematika merupakan ilmu yang banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam perdagangan yang menghitung rugi dan untungnya. Hampir di setiap aspek kehidupan, ilmu matematika banyak diterapkan. Selain sifatnya yang fleksibel dan dinamis, matematika juga dapat mengimbangi zaman yang serba canggih. Matematika di bidang ekonomi memiliki peran yang sangat penting. Mempelajari ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis ekonomi, dan masih banyak lagi ilmu lain seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, metode kuantitatif, dan lain-lain yang masih membutuhkan matematika. Pengertian fungsi. Jika ada suatu hubungan sedemikian hingga bila X diberi satu nilai dan oleh hubungan itu dapat dibentuk suatu nilai Y, maka dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Untuk fungsi matematika ekonomi sendiri, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. Yang kedua, mengelola nilai rencana bisnis dengan tepat. Dan yang ketiga, menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungannya. Untuk kegunaan fungsi matematika ekonomi sendiri yaitu memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi. Yang kedua, dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam bisnis dan ekonomi. Yang ketiga, memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Tujuan matematika ekonomi yang pertama adalah mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi, permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa, dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi. Yang kedua, menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap barang atau jasa. Dan yang ketiga, menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. Yang keempat, menghitung besarnya utilitas, kepuasan, atau kegunaan yang diperoleh oleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Untuk pengertian fungsi linier, mengenai pengertian fungsi linier penting dalam ekonomi, baik dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro, ekonomi moneter, dan bagian-bagian dalam teori tersebut. Aplikasi teori mengenai hubungan antara dua garis dapat dijumpai dalam teori ekonomi. Sebagai contoh, dalam kita membicarakan keseimbangan pasar, di sini dibicarakan garis terpotongnya. Baiklah, kesimpulan dari materi keempat yaitu matematika yang memegang peran penting dalam pemecahan masalah di setiap bidang kehidupan, mengingat ekonomi banyak bekerja dengan fungsi. Kemampuannya menerjemah berbagai fenomena kehidupan dalam bahasa matematika sebagai ilmu dasar yang harus dikuasai oleh setiap orang. Berikutnya saya juga akan menjelaskan mengenai materi yang kelima, yaitu fungsi nonlinier dan fungsi eksponen. Fungsi nonlinier. Pengertian fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier merupakan bagian yang sangat penting dalam matematika ekonomi karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linier. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinier
dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori ekonomi. Model-model persamaan yang dipilih untuk diterapkan dapat dilakukan lebih tepat dan mendekati keadaan yang sebenarnya. Fungsi nonlinier merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati keadaan nyata. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang menggunakan fungsi nonlinier sebagai model, khususnya persamaan kuadratik. Meskipun demikian, tidak semua aplikasinya dibuat dalam modul ini. Aplikasi fungsi kuadratik yang dibicarakan dibatasi untuk fungsi permintaan dan penawaran. Non-linear adalah mencari titik potong fungsi dengan sumbu X. Demikian juga menyelesaikan persamaan diferensial adalah mencari fungsi yang memenuhi persamaan. Menyelesaikan persamaan diferensial maupun mencari akar suatu persamaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Namun, dalam tulisan ini akan diuraikan dengan menggunakan metode kesamaan. Adapun sifat kurva linear yang pertama adalah penggal. Penggal adalah sebuah kurva adalah titik-titik potong kurva tersebut pada sumbu koordinat. Yang kedua, simetri. Dua buah titik dikatakan simetri terhadap sebuah garis apabila garis tersebut bekerja sama terhadap kedua titik tadi dan tegak lurus terhadap segmen garis yang menghubungkannya. Yang ketiga, perpanjang. Titik-titik X dan Y pada bidang sepasang sumbu silang sistem koordinat sesungguhnya hanya mencerminkan koordinat-koordinat yang terdiri atas bilangan-bilangan nyata. Yang keempat adalah asimtot. Asimtot suatu kurva adalah sebuah garis lurus yang jaraknya semakin dan semakin dekat dengan salah satu ujung kurva tersebut. Jarak itu sendiri tidak akan menjadi nol, atau dengan perkataan lain garis lurus dan kurva tidak sampai berpotongan. Jadi, suatu kurva dikatakan asimptotik terhadap sebuah garis lurus tertentu apabila salah satu ujung kurva semakin dan semakin mendekati garis yang bersangkutan. Yang keenam, faktorisasi. Yang kelima yaitu faktorisasi. Faktorisasi fungsi maksudnya ialah menguraikan ruas utama fungsi tersebut menjadi bentuk perkalian ruas-ruas utama dari dua fungsi yang lebih kecil. Fungsi eksponen. Pengertian fungsi eksponen. Eksponen sering kita kenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat pengangkatan. Berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Adapun sifat-sifat eksponen, dari definisi eksponen di atas dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik dan sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama adalah AM kali AN sama dengan AM plus N. Jika sobat punya bilangan sama dengan pangkat berbeda, maka hasil perkaliannya adalah bilangan besar dengan pangkat hasil penjumlahan pangkat masing-masing bilangan. Yang kedua, AM garis miring AN sama dengan AM min N. Kebalikan dari sif pertama, kalau bilangan dasar yang sama membagi salah satu, maka pangkatnya dikurang. Yang ketiga, dalam kurung AM, luar kurung N sama dengan AMN. Suatu bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, maka pangkat akhirnya adalah perkalian pangkatnya.
Yang keempat, dalam kurung AM kali BN luar kurung P sama dengan AMP kali BNP. Yang kelima, dalam kurung AM garis miring AN luar kurung P sama dengan AMP garis miring ANP. Untuk fungsi eksponen dan grafiknya sendiri, fungsi eksponen merupakan pemetaan bilangan real x ke AX dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan jika A lebih dari dan A tidak sama dengan 1, X linear R, maka F bagi X sama dengan AX disebut fungsi eksponen. Jadi, dari kesimpulan dari materi kelima tadi yaitu fungsi non-linear merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi. Karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Eksponen sering kita kenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Bentukan baca A pangkat N disebut bentuk eksponen atau perpangkatan. A disebut dengan bilangan pokok basis dan disebut eksponennya. Demikianlah pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.